Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita pembantu Hunter yang menjadi si kuat sejagat, yaitu Pak Yun So. By the way, nunggu rilisnya lama banget ya Mok. Langsung saja, besi berkarat, jangan diemut, dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Pak Yun So yang sedang memasuki portal es itu, dan di sana ia pun terdiam terbengong karena di dalam portal itu terdapat hutan pinus. Dan Pak Tua Master dari belakang pun berkata, tempat ini tidak mencekam seperti pecahan paradise, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang kuat di sini. Lalu Pak Yun So di sana pun merasakannya juga. Lalu ia pun menoleh terkejut karena tiba-tiba ia pun diserang oleh sesuatu, dan di sana ia pun berkata, barusan itu apa? Sambil terlihat pepohonan itu yang tumbang akibat serangan mendadak itu, dan ternyata serangan itu pun menghancurkan area di sana. Dan Pak Yun So pun terdiam. Pak Tua pun berkata, energi yang diperkuat itu berbahaya. Sambil terlihat di sana serangan lagi yang menyilang yang dilemparkan seseorang itu mengarah ke arah Pak Yun So, dan Pak Yun So pun bergumam, padahal aku bisa merasakannya tapi tidak bisa melihatnya. Sambil ia memegang sabuk dan mengaktifkan Invisible Shield level B-nya. Lalu kita diperlihatkan Pak Yun So yang tubuhnya diselimuti oleh shield, dan di sana ia pun menghindari serangan dari orang tadi. Tapi dalam menghindarnya terdapat batu besar yang terbelah akibat serangan orang itu hingga menjadi 4 bagian. Lalu Pak Yun So pun bergumam, itu menebas langsung barrier tingkat B begitu saja. Wah, serangan macam apa itu? Lalu Yun So pun berteriak dan berkata, sembunyi di mana kau? Keluar kau! Sambil ia memandangi hutan pinus di depannya itu, dan ia pun berkata, jadi kau ingin melanjutkan serangan sambil bersembunyi? Kalau begitu, tidak ada pilihan selain menyeretmu keluar. Sambil ia mengaktifkan gelangnya, yaitu skill Black Dragon Cannon level A yang diarahkan menyerang ke arah orang itu. Dan di sana skill itu pun menyerupai kepala naga sehingga melewati beberapa pepohonan di sana, dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Dari belakang Pak Tua pun berkata, itu serangan yang cukup kuat. Tampaknya kekuatan yang dikeluarkan tergantung pengguna. Lalu Pak Yun So pun mengarahkan serangan lagi dan berkata, kalau masih belum mau keluar, akan kuhancurkan seluruh hutan ini. Sambil ia mengaktifkan skillnya lagi. Tapi tiba-tiba dari belakang ia dikejutkan dengan seseorang yang berkata, jangan, hutan ini milikku. Ternyata itu adalah seorang gadis yang mempunyai ekor 6. Dan di sana Pak Yun So pun berkata, makhluk apa itu? Sambil terlihat Pak Tua Master pun yang terbengong, dan ia pun berkata, kau rasa itu makhluk mistik? Sambil kita diperlihatkan sesosok bocil yang menyerupai rubah di sana, dan bocil itu pun berkata, kenapa kau menghancurkan hutanku? Sambil terlihat bocil rubah itu yang berteriak dengan keras, dan di sana Pak Yun So pun menahan teriakan itu. Lalu bocil rubah itu pun berkata lagi, jangan sentuh hutanku. Sambil terlihat ledakan di sana yang sangat dahsyat mengarah ke arah Pak Yun So. Lalu Yun So pun bergumam, seseorang bisa memberikan dampak yang begitu besar cuma dengan suara. Dia terlalu kuat. Sambil ia memandangi gadis itu dari kejauhan, dan di sana gadis itu pun menyerang lagi ke arah Pak Yun So, dan Pak Yun So pun dapat menghindarinya. Lalu Yun So pun bergumam, dia cepat, accelerate. Sambil ia mengeluarkan skill accelerate-nya, dan terdapat cakar dari gadis itu yang berkobar dan menyerang ke arah Pak Yun So lagi. Lalu dengan skill accelerate ia pun dapat menghindari dengan cepat serangan dari bocil rubah itu, dan bocil itu pun menyerang lagi dengan cakarnya mengarah ke Pak Yun So dengan sangat kuat. Dan di sana Pak Yun So pun mengeluarkan skill yaitu Cloud Skeleton Heaven, dan di sana tubuh Pak Yun So pun dikelilingi aura kehitaman, dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat lagi di sana. Lalu di sisi bocil rubah ia pun bergumam, dia benar-benar kuat. Sambil terlihat Pak Yun So di sana yang bergumam juga, tidak disangka aku juga kalah dalam hal kecepatan. Lalu bocil rubah itu pun berkata, ada orang yang sekuat ini di antara manusia. Meski begitu, tidak ada yang akan berubah. Dan ia pun mengeluarkan skillnya dengan aura yang sangat membara di sana. Lalu Pak Tua Master dari belakang pun berkata, bertahan menggunakan seniki.
tiba-tiba skill dari listening to instruction pun aktif. Lalu di sana seni Divine Heavenly Demon Conceptualization pun aktif. Lalu Pak Yunso pun mengeluarkan skill Falling Heaven dan menyerang ke arah bocil rubah itu, dan bocil rubah pun terlihat kebingungan. Lalu serangan itu pun mengarah ke arah bocil itu, dan bocil itu pun dapat menghindarinya dengan sangat cepat. Sambil terlihat Yunso yang mengeluarkan skill Consecutive Lighting Heaven-nya itu. Sambil terlihat bocil rubah itu yang terkena serangan dari Pak Yunso, hingga ia pun terlihat seperti disambar petir dan terjatuh ke tanah. Tapi dalam jatuhnya, bocil rubah itu pun masih tersadar, dan ia pun turun ke tanah dengan aura yang sangat membara, dan ia pun melirik ke arah Pak Yunso sambil berkata, "Kamu sudah merampas hutanku dan sekarang berusaha membunuhku." Lalu di sisi Pak Yunso, ia pun terkejut dan berkata, Apa yang kau katakan?" Dan bocil rubah itu pun berkata, "Kamu yang akan mati di sini." Sambil ia menyerang ke arah Pak Yunso, dan di sana terlihat cakaran yang melintas ke atas awan, dan Pak Yunso pun terbengong dan bergumam, "Sial, aku bisa melihat serangannya, tapi aku tidak bisa menghindarinya." Dan ia pun terkena serangan dari bocil rubah itu. Sambil terlihat Pak Yunso yang terjatuh ke tanah dengan sangat dahsyat, dan bocil rubah itu pun berkata, "Mampus kau, itu hukuman karena sudah bermain-main dengan hutanku." Sambil ia melihat ke arah Pak Yunso yang tergeletak dengan baju yang tercapik-capik di sana. Lalu di sisi Pak Tua, ia pun berkata, "Hei, bangun bocah." Tapi tiba-tiba bocil rubah itu pun dengan sangat cepat mengarah ke arah Pak Yunso sambil berkata, "Akan ku akhiri nyawamu sekarang." Tapi tiba-tiba dari sisi Pak Yunso terlihat cincin yang bersinar, yaitu cincin yang perwujudan dari Hali, dan di sana cincin itu pun mengeluarkan skill Reflect Damage. Lalu di sisi Pak Yunso, ia pun tersadar dan melihat ke arah atas. Ternyata bocil rubah itu pun menyerangnya lagi, dan duar, serangan dari bocil rubah itu pun meledak dengan dahsyat ke arah Pak Yunso. Sambil kita diperlihatkan kepulan asap di antara bocil rubah itu, dan ia pun tersenyum. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan berkata, Kenapa dia menghilang?" Ternyata Yunso pun dapat menghindarinya dengan cara melompat ke atas, dan ia pun berkata, "Ini luar biasa." Sambil terlihat bocil rubah itu yang melirik ke atas, dan di sana Pak Tua pun berkata, Apa kau sudah pulih?" Dan Yunso pun menjawab, "Ya, rasanya benar-benar menyegarkan Pak Tua, dan efek tambahan dari item ini sangat mengagumkan." Sambil terlihat di sana bocil rubah itu yang terkejut dan terbengong karena mendengar Yunso yang berkata, "Item ini bisa memantulkan damage yang diberikan lawan padaku." Lalu seketika bocil rubah itu pun mengeluarkan darah di tubuhnya dan terluka. Lalu bocil itu pun berkata, Apa yang kau lakukan?" Sambil ia terjatuh di sana hingga mulutnya pun mengeluarkan banyak darah. Tapi tiba-tiba dari sisi bocil rubah itu pun mengeluarkan aura yang sangat membara, dan terlihat kepulan asap. Lalu terlihat ekor dari bocil rubah itu yang bertambah 1 dan menjadi 7. Sambil terlihat kepulan asap yang banyak di hadapan Pak Yunso, dan ternyata di antara kepulan itu pun sesosok yang menyeramkan berekor 7. Dan Pak Yunso pun berkata, "Apa itu?" Tapi tiba-tiba terlihat gadis yang sangat aduhai di hadapan Pak Yunso, dan ia pun berkata, "Tidak disangka kamu bisa memaksaku mengeluarkan wujud ini." By the way, ternyata bocil rubah itu pun berubah menjadi cantik dengan belahan dada yang sangat montok ya Momo. Dan di sana Pak Yunso pun berkata, "Siapa dia? Pergi kemana bocah yang barusan?" Lalu Pak Tua pun menjawab, "Tampaknya dia makhluk mistis." Lalu di sisi gadis itu pun mengarah ke arah Pak Yunso dan akan memegangnya sambil berkata, "Apa kau tidak mengenaliku?" Sambil Pak Yunso pun memandangi kuping dari gadis itu dan ekornya yang berjumlah 7. Lalu gadis itu pun berkata, "Aku tidak bisa berlama-lama dalam wujud ini, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu." Sambil terlihat Pak Yunso di sana yang seakan-akan terhipnotis, dan ia pun bergumam, "Tubuhku tidak bisa mendengarkanku." Tapi tiba-tiba di sisi Pak Tua Master, ia pun berkata, "Kuatkan dirimu nak, kuatkan imanmu."
Lalu dengan seketika Pak Yunso pun menghindar dari hadapan gadis itu. Lalu di sisi gadis rubah itu pun akan menyerang sambil berkata, "Terserahlah, aku cukup menghancurkanmu dengan kekuatanku." Sambil terlihat Yunso yang tiba-tiba tubuhnya pun dikelilingi dengan serangan dari gadis itu. Dan di sana Yunso pun kesakitan dengan tubuh yang dicabik-cabik. Lalu muncul notif yang bertuliskan tersisa 19 menit sebelum refleks damage A dapat digunakan kembali. Sambil Pak Yunso terjatuh di sana dan ia pun berkata, "Kalau begitu," sambil terlihat notif lagi yang bertulisan clear A+ diaktifkan. Kalung dari Pak Yunso yang bersinar dan di sana terlihat gadis itu yang berkata, Apa yang terjadi?" Lalu Pak Tua dari belakang Yunso pun berkata, "Itu benar-benar curang." Dan Yunso pun tersenyum dan berkata, "Soalnya item tingkat A+ memang tidak ada yang tidak berguna, Pak Tua." Lalu ia pun bergumam, "Aku memang tidak bisa memantulkan damage, tapi bisa mengurangi cooldown." Lalu Pak Tua pun berkata, "Alihkan perhatiannya untuk memberikan serangan beruntun." Dan di sisi Yunso ia pun berkata, "Iya Pak Tua Master." Sambil ia mengeluarkan skill Falling Heaven-nya dan terlihat beberapa aura yang membara di sekeliling gadis itu. Lalu skill-skill itu pun menyerang ke arah gadis rubah itu dan di sana gadis itu pun dapat menghindarinya dengan cepat sambil berkata, "Dipikir sesuatu seperti ini bisa menghentikanku." Lalu di sisi Yunso ia pun bergumam, kesampingkan conceptualization, tidak disangka dia bisa menangkis Falling Heaven. Namun itu cuma pengalihan teknik ke-6 pertengahan Heaven Obliterating Demonic Force. Sambil ia mengeluarkan skillnya lagi dan terdapat aura membara di sekeliling tubuh Pak Yunso. Dan di sana ia pun mengeluarkan skill Heavenly Spiritual Body sambil ia melesat ke arah gadis itu. Dan di sana gadis itu pun berkata, "Tipuanmu tidak akan mempan padaku." Lalu Pak Yunso di sana pun bergumam, Dia menyadarinya ya, tapi tidak mungkin dia bisa menghentikan ini." Sambil ia melaju ke arah gadis rubah itu. Tapi tiba-tiba dari sisi gadis rubah itu pun mulutnya terbuka dan mengeluarkan percikan-percikan partikel. Ternyata dari mulutnya pun mengeluarkan skill yang menyerupai milik Naruto dan mengarahkan serangannya ke arah Pak Yunso. Dan di sana Pak Yunso pun terdiam. Ternyata ia pun dapat menghindari serangan dari gadis rubah itu. Dan di sana pundak dari Pak Yunso pun terluka sedikit dan ia pun masih melancarkan serangannya lagi ke arah gadis rubah itu. Dan jebret, ledakan yang sangat dahsyat pun menghantam antara mereka berdua. Sambil terlihat bekas ledakan dan kepulan asap di sana. Dan di sisi gadis rubah ia pun masih segar bugar dengan aura yang sangat membara. Terlihat bajunya yang sudah compang-camping. Dan di sisi Pak Yunso ia pun terlihat bajunya pun compang-camping juga dan berkata, "Sial, ini masih tidak mempan." Tidak disangka Heavenly Spiritual Body tidak mempan padanya. Lalu gadis rubah itu pun berkata, "Tidak bisa dipercaya, seranganmu itu sungguh sangat kuat." Sambil mereka berdua pun berhadapan. Lalu gadis rubah itu pun berkata lagi, "Kamu bahkan bisa membuatku mengeluarkan ekor ke-8." Dan ia pun mengarahkan tangannya ke atas dan mencabik-cabik area di sana mengarah ke arah Pak Yunso. Tapi di sisi Pak Yunso ia pun berkata, "Hali." Dan seketika tangannya pun diselimuti oleh armor dari cincin Hali itu. Lalu notif pun muncul lagi, Guantre Transformation damage dan piercing damage meningkatkan kemampuan fisik 50%. Dan di sisi Pak Yunso ia pun berkata, "Kalau Heavenly Spiritual Body tidak mempan, maka aku akan menggunakan versi guru." Dan di sana terlihat notif lagi yang berbunyi, "Anda menirukan Heavenly Spiritual Body instruktur Jeon Kyung." By the way, Jeon Kyung adalah Pak Tua Master dan Pak Yunso pun meniru skill dari Pak Tua Master ya mo. Sambil terlihat
Pak Yunso di sana yang mengeluarkan aura yang sangat membara, dan ia pun berkata, "Heavenly spiritual body," sambil ia melesat ke arah serangan dari gadis rubah itu. Dan gadis rubah pun berteriak sambil berkata, "Percuma saja, kau pasti akan mati," sambil ia menyemburkan skillnya lagi ke arah Pak Yunso. Dan di sana Pak Yunso pun menangkis serangan itu. Lalu terlihat ledakan yang sangat dahsyat lagi dengan aura yang sangat membara, hingga terlihat bola kehitaman akibat ledakan dari Pak Yunso bersama gadis rubah itu. Dan seketika aura bola itu pun menghilang, dan di sana gadis rubah itu pun terjatuh hingga ia pun menabrak ke tanah, sambil terlihat Pak Yunso yang berkata, "Tidak ada kesempatan untuknya menang melawan teknik master." Lalu Pak Tua Master pun berkata, "Tentu saja teknikku." Lalu Yunso pun memandangi gadis itu yang tergeletak dan berkata, "Aku jadi menggigil dengan memikirkan orang sepertinya muncul di dunia." Lalu Pak Tua Master dari belakang pun berkata, "Dia kuat, langsung bunuh dia." Lalu Pak Yunso pun menjawab, "Iya Pak Tua Master," sambil terlihat ia pun mengepalkan tangannya akan menyerang ke arah bocil itu. Dan di sana bocil itu pun berkata, jangan mencurinya," sambil ia mengigau di sana. Lalu tiba-tiba Pak Yunso pun menghentikan serangan, dan ia pun melihat ke arah bocil itu. Dan bocil itu pun berkata lagi, "Hutan ini milikku dan Rine." Lalu bocil itu pun membayangkan saat-saat masih bersama Rine, dan di sana terlihat hutan itu yang diserang dengan bertubi-tubi, dan mereka pun memandangi hutan itu. Dan Rine pun berkata, "Manusia yang mengerikan itu datang, manusia dari dunia lain. Kalau begini terus, bagaimana kalau kita semua berakhir mati?" Lalu di sisi bocil rubah pun berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungi semuanya." Lalu beberapa saat kemudian di sisi flashback itu terlihat seseorang yang mengambil jamur. Ternyata itu adalah gadis rubah, dan ia pun berkata, "Makan malam hari ini sup jamur." Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, "Aku menemukan rubah di sebelah sini." Dan ternyata gadis rubah itu pun dikelilingi beberapa orang di sampingnya, dan ia pun berkata, "Jangan bercanda, hutan ini milikku," sambil ia meraung lagi di sana. Dan semua orang di sana pun terluka akibat raungan dari gadis itu, sambil kita diperlihatkan gadis itu yang murka, dan di sana ekornya pun bertambah banyak. Dan ia pun berkata, "Kalian berusaha mengambil apa dari hutanku?" Tapi tiba-tiba dari sampingnya seseorang pun berkata, "Yang kuinginkan itu kamu." Ternyata itu adalah Paun, dan ia pun menyandera teman dari gadis rubah itu. Dan gadis itu pun berkata, "Iris, lari." By the way, gadis rubah itu pun bernama Iris ya mo. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke sisi sekarang, dan di sana terdapat gadis rubah itu yang dipakaikan kalung Pak Yunso. Dan di sana Pak Yunso pun berkata, "Clear," sambil terlihat kalung itu yang bersinar, dan gadis itu pun disembuhkan oleh kalung tadi. Dan dari belakang Master pun berkata, "Tampaknya item itu sudah tidak bisa digunakan." Lalu di sisi gadis rubah ia pun segera sadar dan berkata, "Rine," dan ia pun bangkit sambil terbengong tolah-toleh di sana. Lalu ia pun berkata, apa kau menyembuhkanku?" Dan Pak Yunso pun menatapnya dengan sangat tajam, dan ia pun berkata, "Iya, kau tidak apa-apa." Dan Pak Yunso pun menjelaskan alasannya datang ke portal ini, dan ia pun berkata, "Itulah alasanku datang melewati portal." Lalu bocil rubah pun berkata, "Apa kamu benar-benar tidak datang untuk mengambil hutan dariku?" Lalu Pak Yunso pun berkata, "Tempat ini dikenal sebagai portal, dan kau terperangkap di dalam sini." Dan gadis rubah itu pun berkata, "Apa? Portal?" Dan Pak Yunso pun menjawab, "Ya, tempat yang dibuat semirip mungkin dengan dunia di mana kau berasal. Untuk mengurungmu, ini terhubung dengan dunia luar." Sambil gadis rubah itu pun terbengong mendengar penjelasan dari Pak Yunso. Dan Pak Yunso pun berkata lagi, "Ketika kekuatan tempat ini melemah, semua yang berada di dalam sini akan dipaksa keluar untuk membahayakan dunia luar. Karena itu orang-orang dari luar berusaha membunuhmu." Lalu bocil rubah itu pun berkata, apa aku berbahaya?" Dan Pak Yunso pun menjawab, "Ya,
urusannya sudah berbeda karena kita bisa bicara sekarang. Baiklah, ayo kita pergi. Dan bocil rubah pun menjawab, apa? Pergi dari sini? Sambil terlihat di sana Pak Yunso yang mengeluarkan seni Divine Heavenly Demon Conceptualization dengan aura yang sangat membara di sana. Dan ia pun bergumam, luasnya kira-kira 800 lapangan bola. Tempat ini tidak begitu besar ya. Sambil terlihat di sana gadis itu yang berkata, jangan menghina hutanku kecil ya. Dan Pak Tua Master pun berkata, bagaimana caramu keluar dari sini? Pak Yunso pun menjawab, kita harus menghancurkan tempat ini. Dan di sana gadis itu pun makin marah dan berkata, apa? Bicara dengan siapa kau? Ada apa di sebelah sana? Sambil ia menatap ke arah Pak Yunso. Dan Pak Yunso pun menjawab, apa kau takut dengan sesuatu seperti hantu? Sambil terlihat gadis itu yang terdiam. Dan Pak Tua Master pun berkata, sungguh makhluk mistis yang menggelikan. Dan di sana Pak Yunso pun tersenyum dan berkata, iya, dia sangat imut. Dan gadis itu pun berkata, apa? Kau menyebutku apa? Sambil ia marah-marah dan mengaungkan suaranya dengan sangat keras hingga telinga Pak Yunso di sana pun merasa sangat kesakitan. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terlihat sebuah rumah di sana dan seseorang pun berkata, dia belum selesai, seharusnya dia sudah keluar kalau menang. Ternyata itu adalah Pon, salah satu anak buah dari King, dan ia pun berkata, itu didesain agar langsung hancur kalau Pak Yunso kalah. Karena sudah 20 hari terlewat sejak dia masuk. Tapi tiba-tiba anak buahnya pun berkata, kira-kira waktu di dalam portal sudah terlewat 2 jam. By the way, selisih di antara waktu dunia dan portal itu tidak sama ya Mo. Dan di sana Pon pun berkata lagi, paling lama pertarungan S-Rank akan makan waktu 20 menit. Apa yang terjadi? Kurasa aku harus memeriksanya sendiri. Sambil ia beranjak dari sana. Lalu anak buahnya pun berkata, bukankah cuma 1 orang yang bisa masuk? Lalu di sisi Paun ia pun berkata, tentu kita pengecualian. Sambil ia membuka sebuah portal di sampingnya itu. Dan ia pun berkata, Jaehyuk, ikuti aku. Sambil terlihat di sana seseorang yang berjubah pun keluar dari sisi sana dan mengikuti Paun itu. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa di sisi Pak Yunso lagi. Dan di sana ia pun berkata, berapa lama kau bisa mempertahankan wujud 8 ekor? Lalu di sisi gadis itu pun berkata, setengah, kira-kira berapa waktunya ya? Dan Pak Yunso pun berkata, gak apa, itu tidak penting. Dan dari belakang terdapat Pak Tua Master yang berkata, dalam hitunganmu itu sekitar 7-8 menit. Itu hitungan waktu yang berbeda dari biasa. Dan Pak Yunso pun menjawab, begitu ya Pak Tua Master. Aku akan mengumpulkan semua tenaga dalam, terus menggunakan Mystic Circulation untuk meninggalkan tempat ini. Lalu Pak Tua Master pun berkata, yang diincar bukan area yang luas, tapi harus terfokuskan. Jangan sampai kehilangan kendali. Kau harus memfokuskannya pada satu titik. Sambil terlihat di sana notif yang berbunyi listening to instruction aktif. Lalu kita diperlihatkan Pak Yunso yang menggunakan armor dari cincin Hali, dan ia pun mengarahkan tangannya ke atas sambil ia memandangi langit di sana dan bergumam, akan aku fokuskan segalanya pada satu titik. Lalu muncul notif lagi yang berbunyi, mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menggunakan sirkulasi Divine Heavenly Demon. Sambil terlihat di sana pijakan dari Pak Yunso yang retak-retak. Lalu terdapat notif lagi yang berbunyi, memadatkan tenaga dalam untuk menggunakan Heavenly Demon Body level 0. Sambil dengan serius ia pun mengarahkan tangannya lagi ke atas, dan di sana seni Divine Heavenly Demon Conceptualization pun diaktifkan. Lalu True Heavenly Demon Spiritual Body yang mengarah ke arah atas langit, dan di sana aura membara pun terpancar dari tangan Pak Yunso mengarah ke atas langit dan bersambung.